Melawan Arab Saudi di tangan Roberto Mancini menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia dalam usaha menggapai mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Namun di satu sisi, sepak bola selalu penuh kejutan yang menjadi harapan timnas Garuda di bawah asuhan pelatih Sintayong. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Wesley Hutagalung, dan kami juga masih menunggu mantan kiper timnas Indonesia, Marcus Horizon. Saya ke Bung Wesley dulu. Bung Wesley, selamat malam. Selamat malam, Kevin. Ya, Bung Wesley, kita tahu kita akan berhadapan dengan Arab Saudi. Kita tahu ini negara yang langganan Piala Dunia. Secara peringkat pun kita terpaut jauh begitu. Liga lokalnya pun saat ini sedang dibangun supaya bisa setingkat dengan liga-liga top Eropa nih, Bung Wesley. Nah, ini persiapan menghadapi negara ini seperti apa sih kita harusnya? Ya, Mas Kevin. Mungkin kalau ingat masih ada pembicaraan waktu itu setelah kita lolos dari kualifikasi 2 ketika menghadapi Filipina. Pertanyaan saya adalah, apakah Sintayong punya cukup waktu untuk menggelar pertandingan persiapan untuk memadukan kembali chemistry yang menurut saya belum terjalin dengan apik, terutama di lini depan soal penyelesaian. Jadi pertanyaan saya kemarin itu adalah, Sintayong membawa kita lolos ke putaran ketiga, tapi apakah dia punya waktu untuk mempersiapkan tim ini? Karena lawan di kualifikasi kedua sama lawan di kualifikasi ketiga itu jauh berbeda, Mas Kevin. Bung Wesley, kalau misalnya persiapan waktunya sangat sempit, lalu kemudian pemain-pemain kita yang ada di liga di luar Indonesia juga gabungnya baru terakhir-terakhir begitu ya. Kira-kira kita bisa menghadirkan kejutan nggak sih ini untuk melawan Arab Saudi, Bung Wesley? Selalu ada kejutan, makanya sepak bola itu disebut penuh dengan drama, tidak hanya menjanjikan tawa kesenangan, tapi juga dia bisa menjanjikan tawa kepedihan. Entah kepedihannya buat kita atau buat Arab Saudi, kita tidak ada yang tahu sampai akhir selesai pertandingan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Arab Saudi saat ini, Mas Kevin, itu sepertinya belum begitu kembali ke peak mereka seperti kalau kita ingat mereka pernah main 6 kali di Piala Dunia, kemarin 2018, 2022 kemarin di fase grup memang. Tapi ketika mereka kalah dari Jordan, kalah dari seri dari Tajikistan, apa nggak salah itu menunjukkan bahwa tim Arab Saudi ini bukan kekuatan yang menaklukkan seperti kalau kita ingat mereka 6 kali tampil di Piala Dunia. Itu ada harapannya di situ. Oke. Bang Marcus Horizon sudah bergabung. Bang Marcus, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Marcus sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Bang Marcus sebagai mantan kiper timnas Indonesia ya. Kalau mau berhadapan dengan tim yang langganan Piala Dunia secara peringkat jauh begitu, lalu kemudian punya keunggulan di permainan maupun kemudian pemainnya juga beda begitu. Ini persiapan yang dibutuhkan oleh seorang pemain timnas menghadapi negara seperti ini tuh bagaimana sih menurut Anda, Bang Marcus? Ya, yang pasti ini pertandingan pertama dan ini sangat berat ya. Apalagi kemarin sempat istirahat beberapa sebulan lebih lah ya. Saya pikir begini, Pak. Ini mulai dari awal lagi dengan istilahnya pertandingan pertama, perdana. Ini sekali lagi emang harus mental yang dihadapin, fokus, konsentrasi, apalagi kita main di Arab Saudi, yang pasti otomatis Liga Arab Saudi sangat bagus, supporternya juga mereka bagus, apalagi juga mereka langganan Piala Dunia. Yang pasti kalau saya mengingatkan 50-60% bola yang masuk ke gawang timnas itu kesalahan murni dari kita sendiri, dari pemain. Makanya saya berharap jangan sampai nanti lawan Arab Saudi, jangan terulang lagi kesalahan-kesalahan yang tidak penting. Jadi saya harap anak-anak timnas senior ini bisa fokus, konsentrasi, dan terutama mental juga harus dipersiapkan. Itu saya pikir itu. Nah, ini mengenai mental nih Bang Marcus. Bagaimana kemudian kita bisa menciptakan atau menghadirkan mental yang paling tidak ketika melawan Arab Saudi ini udah nggak gentar duluan begitu loh Bang Marcus, gimana? Ya, saya pikir gini ya, kemarin saya mengikuti kualifikasi timnas senior ini sampai lolos ke round ketiga. Sangat bagus ya, kemarin mentalnya sangat bagus. Nah, namun tetapi ini kan ada jeda beberapa minggu, jadi pasti otomatis ulang lagi dari nol nih. Ulang dari nol, nah makanya pertandingan pertama besok ini benar-benar
ya mungkin Coach STY bisa meracik, bisa meramu gimana sih menghadapi anak-anak Arab Saudi ini, terutama mental ini mungkin Coach STY punya strategi khusus ya. Saya nggak tahu, mungkin Coach STY saya yakin dia punya strategi bagus untuk Oke. bagaimana mental anak-anak ini kuat gitu. Oke, saya ke Bung Wesley. Bung Wesley berbicara mengenai racikan tim yang kemudian harus dihadirkan oleh Sintayong melawan Arab Saudi itu baiknya seperti apa? Kalau nih misalnya kita mencermati mengenai pemain-pemain andalan kita, naturalisasi begitu yang kemudian bermain di liga-liga Eropa begitu, itu kebanyakan mereka di klubnya kan menjadi cadangan nih Bung Wesley. Bahkan Tom Hayes aja belum punya klub. Nah ini bisa jadi masalah nggak sih ini buat persiapan kita melawan Arab Saudi? Pasti Sintayong sudah memikirkan itu ya. Menit bermain di klub itu ya mungkin Markus harus menambahkan. Menit bermain di klub itu sangat membantu untuk pertandingan apalagi levelnya internasional. Karena kalau latihan dan latihan, kemudian ketika masuk pertandingan, di pertandingan itu dia harus mengambil keputusan sepersekian detik loh itu Mas Kevin. Bola dioper, ditendang, atau bagaimana transisi membangun serangan, transisi bertahan, atau sepersekian detik dia salah ngambil keputusan, tak bisa kakinya cedera. Nah, kalau tidak sering bertanding itu bisa mengganggu apa ya insting bermainnya. Mungkin itu jadi kendala yang saya sangat setuju kalau ini dipertanyakan menit bermainnya untuk kemudian kita harapkan dia bisa bermain habis-habisan kalau sebenarnya di klubnya juga lebih banyak latihan. Itu sebabnya kita butuh pemain-pemain yang bermain di kompetisi lokal, makanya ada aturan kan di PSSI dan PT Liga mengatakan bahwa pemain yang dipilih oleh tim nasional harus bermain sejak awal di klubnya. Itu untuk membuat menjawab pertanyaan Mas Kevin tadi. Menit bermain sangat dibutuhkan. Nah, chemistry antara pemain kita yang di lokal ini dengan mainan di luar itu butuh waktu. Makanya saya katakan sejak terakhir bulan Juni, 11 Juni kita main lawan Filipina. Sekarang sudah bulan September, 2 bulan itu Markus absennya mulai dari nol lagi. Itu kan selalu saya katakan chemistry-nya sudah terbangun belum. Dulu kepada Pak Marji saya katakan, Pak jauhi sosial media, anak-anak tidak boleh bermain sosial media. Karena apa? Banyak gangguan di situ. Fokus mereka bermain sudah terganggu dengan fokus 4 bahasa di tim itu. Kevin, kita punya 4 bahasa loh di dalam tim ini. Indonesia, Korea, Belanda, dan Inggris. Itu sudah membutuhkan effort yang tinggi. Effort yang sangat dibutuhkan oleh para pemain. Tapi nanti melawan Arab Saudi ini kita harus menampilkan permainan yang seperti apa nih Bung Wesley menurut Anda? Ya, pelajaran dari Irak waktu di Piala Asia di kualifikasi, sepertinya saat ini kita memang belum menemukan cara menjawab permainan ala tim Timur Tengah. Tapi semoga lah dengan persiapan yang 2 bulan, meskipun tidak ada pertandingan uji coba untuk menghadapi Arab Saudi ini, semoga pilihan pemain, pilihan racikan strategi itu bisa memberikan jawaban seperti tadi, Mas Kevin. Karena bagi saya pelatih yang baik itu tidak hanya pelatih yang mampu mencari 11 pemain terbaik di lapangan, tapi bagaimana dia mengeluarkan kemampuan terbaik dari 11 pemain yang dipilih mengawali pertandingan itu. Jadi semoga Sintayong punya jawaban atas pertanyaan kita tadi. Ya, Bang Markus, menurut Anda chemistry itu bisa dapat nggak nih kalau misalnya kemudian waktu untuk bermain bersama saja kurang begitu, lalu belum lagi ada kendala bahasa ya dengan pemain-pemain yang naturalisasi ini, dengan waktu yang sesempit ini bisa tidak kemudian chemistry itu muncul? Ya, chemistry emang benar tadi Bung Wesley ya. Kayaknya masalah komunikasi ini emang tidak bisa sebulan 2 bulan ya. Emang ini sangat panjang. Ini chemistry ini perlunya itu ya komunikasi nomor 1. Jadi kalau komunikasinya ya dibilang tadi 4 bahasa. Nah, ini dalam waktu 2 bulan ini saya pikir ya mereka ya mungkin seadanya, chemistry-nya juga ya mudah-mudahan nanti chemistry di lapangan juga mereka komunikasinya sangat bagus. Di luar lapangan saya yakin di luar lapangan mereka sangat akrab komunikasi ya. Dan begitu juga nanti kalau misalkan pertandingan saya harap seperti yang di luar lapangan mereka sering komunikasi, sering ngobrol, sering bicara ya. Itu termasuk chemistry juga gitu. Oke, terakhir ke Bang Markus. Informasi terakhir Bang Markus yang kita dapatkan bahwa pemain naturalisasi Martin Paes, nah ini bisa dimainkan nih nanti melawan Arab Saudi. Sebagai sesama kiper begitu ya, mantan kiper sekarang Bang Markus, Anda melihat kehadiran Martin Paes ini memang dibutuhkankah
dalam tim kita pada saat ini? Ya, melihat sepak terjang kiper-kiper kita kemarin ya, ini memang sangat bagus, sangat diperlukan seorang Martin Paes, yang mudah-mudahan Martin Paes nanti bisa beradaptasi, bisa menunjukkan kualitas kelas dunia dia, dan mudah-mudahan para pemain juga aman nih di bawah misalkan gitu kan. Jadi pemain bawah juga kalau ada Martin Paes, wah aman nih. Jadi mereka fokusnya kalau pemain bawah ya, kalau penjaga gawang ya udah ada Martin Paes kan lah gitu. Jadi ini yang harus mereka sering komunikasikan juga. Kemudian saya yakin Martin Paes soal penjaga gawang dunia ya, saya yakin dengan pengalaman dia, saya yakin dia di bawah Mistar akan sangat baik, akan sangat bagus. Walaupun dia baru bergabung, tapi saya yakin dengan pengalaman dia, dia bisa melewati ini. Yang penting bagi saya, jangan sampai melakukan kesalahan buat para pemain-pemain di daerah sektor pertahanan atau kotak penalti. Karena kita tahu Timur Tengah ini kadang-kadang mereka suka main diving yang nggak jelas sampai mempengaruhi wasit, berakibat penalti. Ini yang harus dijaga. Oke, baik, Jumat dini hari nanti bertanding Indonesia melawan Arab Saudi. Kita akan lihat nanti siapa yang akan diturunkan Sintayong. Terima kasih Bang Markus, Bung Wesley sudah bergabung bersama kami di Primetime News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.